Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Domonya guys. Saat ini saya berada di daerah Cirebon, yang lokasinya ini di daerah Banjar Wangunan. Kita akan silaturahim di seorang pembuat pisau untuk digunakan untuk aksesoris ataukah untuk pisau untuk sembelih yang persiapan kurbannya. Nah, nanti kita akan ke silaturahim ke namanya Mas Agil. Nah, kita akan bertanya-tanya tentang cara pembuatan pisaunya, proses pembuatannya, bahannya apa, terus berapa lama jadinya. Nanti dari hasil tanya jawab itu barangkali teman-teman di channel Agung Domonya berminat untuk memesan, berminat untuk membuat, nanti bisa kita akan arahkan ke Mas Agilnya dan akan ditampilkan nomor HP-nya Mas Agilnya. Nah, kita akan silaturahim di lapaknya Kang Agilnya. Nah, ini Kang Agilnya nih tempatnya, prakteknya atau pembuatan ini. Assalamualaikum Mas Agil, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agil, kalau boleh tahu usaha pembuatan pisau itu udah berapa lama nih Mas? Kalau mulai dari awalnya sekitar 5 sampai 6 tahunan. 5 sampai 6 tahunan. Hmm. Itu spesialisnya untuk pembuatan apa aja Mas? Usaha ini nih Mas. Kalau keseringannya sih yang order itu buat pisau-pisau outdoor seperti camping ataupun survive. Pisau camping, pisau survive, terus pisau apa lagi nih Mas? Kalau yang apa ya, kayak yang tahunan itu sama kayak sembelih, modelnya buat Eid gitu. Oh, itu juga Mas Agil juga buat juga ya? Iya, cuman itu biasanya kalau udah mendekati Idul Adha atau satu bulan sebelumnya lah ya. Itu permintaan banyak ya Mas Agil ya. Nah, ini terkait masalah usaha pembuatan pisau, apakah untuk outdoor ataukah untuk kegiatan sembelihnya itu, kalau boleh tahu ini cara pembuatannya gimana Mas Agil? Ya. Bisa dilihat nih Mas Agil. Bahan-bahannya apa, prosesnya seperti apa gini Mas Agil. Nah, ini di tempat Mas Agilnya nih guys. Nah, ini apa nih Mas Agil? Kalau ini dari per. Nah, ini per apa? Per mobil. Per mobil. Nah, ini guys. Nah, ini dari per mobilnya seperti ini pembuatan awalnya. Kalau ininya dari material pabrikan. Nah, yang kedua ini dari material pabrikan ya, yang ini Mas Agil ya. Nah, itu kenapa kelebihan dari per mobil ini untuk dibuat apa? Terus per yang dari pabrikan ini untuk apa pembuatan apa nih Mas Agil, kalau boleh tahu nih Mas Agil? Sama prosesnya, kelebihan dan itunya, harganya gimana nih Mas Agil? Kalau per ya? Ya. Secara umum itu kelebihannya dia lebih tahan banting. Per lebih tahan banting. Lebih tahan banting ya. Biasa diperuntukkan buat babat-babat kayak nebang-nebang, itu lebih bagus menggunakan per. Menggunakan per ya. Kekurangannya itu satu, tidak tahan karat. Tidak tahan karat. Per. Gitu. Beda sama yang pabrikan ini. Nah, yang pabrikan ini gimana nih kelebihan Mas? Agak lebih tahan karat lah, karena mengandung tahan karat. Stainless ya. Kalau yang per itu umumnya itu karbon, jadi gampang banget karat. Kadang kena angin dikit, ditaruh di luar semalam aja udah karat semua. Kalau yang pabrikan itu lebih kuat. Lebih kuat. Dari segi awet tajamnya juga yang pabrikan ini lebih kuat ya. Lebih kuat plus lebih awet tajam. Awet tajam. Nah, dikaitkan sama masalah proses pembuatan sama harganya gimana Mas Agil? Kalau standar per itu satu bilah atau satu sepasang itu sekitar 600.000. Yang dari per ya? Per ya, untuk kelas-kelas pisau sembelih. Pisau sembelih. Dari pabrikan sekelas D2 atau 110 itu sekitar 1.500-an. 1.500. 1.500.000. Karena bahannya lebih mahal ya. Karena dari pabrikan tuh ya. Oh, seperti itu. Levelnya juga beda 2 kali lipat. Dari gitu. Kekerasan dan awet tajam sama tahan karatnya lebih bagus yang pabrikan. Bicara ini apa namanya, untuk supaya awetnya, pengurusan itu seperti apa Mas Agil? Kalau awet sendiri, awet tajam itu dari bahannya. Dari bahannya. Ada komposisi yang
di per itu nggak ada. Kayak misalnya stainless ataupun vanadium ataupun dari kobalt itu tergantung dari unsur-unsur materialnya. Semakin banyak unsurnya itu lebih awet, tajam dan tahan karat ketimbang per. Kalau per kan lebih umum sifatnya untuk kerja, seperti mobil itu per mobil kan dipakai yang lebih umum untuk pegas. Nah, jadi strukturnya juga lebih simpel daripada yang baja khusus untuk pembuatan pisau. Nah, untuk misalnya contoh gini Mas Akil, ada pisau yang dibuat dari per ataukah dari yang bahan dari pabrikan itu Mas Akil. Nah, ceritanya setelah pasca penggunaan sembelih, itu untuk proses pemeliharaannya supaya awet itu harusnya diolesin apa, terus supaya kuat itu kualitasnya itu atau bagus gitu Mas Akil. Kalau misalkan habis selesai sembelih ya itu, sebaiknya langsung dibersihkan bekas darahnya. Bekas darah, betul. Terusan kalau sudah selesai proses penyembelihannya, langsung dilumuri pakai minyak. Apa minyak baby oil? Baby oil atau minyak goreng? Kalau saya sendiri biasanya pakai minyak goreng. Oh, pakai minyak goreng. Kalau bagusnya pakai wax, beeswax. Ada namanya apa ya? Beeswax itu dari lebah itu. Oh gitu. Ya wax lah biasanya. Nah ini nanti kan setiap pisau sembelih itu nanti kan dimasukkan ke dalam sarungnya. Itu walaupun dikasih wax kayak tadi atau minyak goreng atau apapun lah, untuk supaya awet itu nggak masalah Mas Akil. Atau kudu dibuka dulu, kadang dicek dulu atau gimana? Kalau dari per ini, kalau saya saranin kalau emang mau disimpan waktu lama, mendingan dilepas dan dimasukin ke sarungnya. Jangan. Oh, untuk waktu lama itu. Waktu lama, disimpan waktu lama. Misalnya habis sembelih udah selesai. Kalau emang kita mau simpan ke tempat atau lemari, mendingan dilepas. Dilepas aja. Supaya gampang ngecek. Soalnya karena per itu gampang banget berkarat. Per itu gampang sekali, Bro. Iya, kalau dimasukin ke sarungnya otomatis kan dalamnya lembab. Lembab, betul. Jadi gampang banget karat. Tapi kalau yang stainless, baja-baja stainless untuk itu, masukin ke sarung atau apa nggak masalah ya. Berapa lama pun juga kecuali bahannya dari yang per mobil itu baru baja karbon. Ya betul. Nah ini bisa ini Mas Akil, proses awalnya tadi dari pemilihan bahan, apakah dari per mobil, sama satu lagi yang bahan-bahan yang dari hasil beli, itu selanjutnya digimanain Mas Akil untuk proses pembuatan pisau? Proses awal itu setelah kita menerima platnya ataupun dari per, kita biasanya langsung proses mal. Misalkan kita mau desain nih, kesukaan kita pisau apa, kita gambar di kertas. Lalu kertasnya setelah digunting kita tempelkan ke bajanya. Ini yang terbuat dari plat pabrikan, karena pabrikan kan otomatis sudah rata dan halus. Jadi kita langsung saja tempelin, kemudian dilem atau apa biar mal kita nempel. Nah, langsung ke proses gerinda. Pemotongan itu nanti sesuai dengan bentuk itunya Nah ini gerindanya mana Mas Agi? Oh ini ada nih tuh guys, alat digerinda untuk pemotongan. Untuk pemotongan. Nah, seperti itu dari proses awal ini pemilihan bahan, apakah baja pabrikan atau ke baja mobil, terus dibuat pola seperti ini, terus dicopot atau digerinda untuk pemotongannya. Nah terus itu biasa proses berapa lama pembuatan pisau itu Mas Agil? Kalau dari awal sampai akhir saya sendiri, kalau yang kualitas premium itu bisa nyampe sebulan. Untuk yang premium sampai 1 bulan. Kadang lebih, tergantung dari kesulitan. Oh gitu. Kesulitannya di mana Mas Agil untuk pembuatan seperti itu? Dari gambarnya atau dari misalkan ada yang order pengennya kayak gini, desainnya kayak gini, nggak mau tahu. Nah Mas Agil bisa semua ya, sesuai permintaan requestnya permintaan. Gitu. Jadi kadang kan orang-orang pemesan kadang bentuknya agak aneh, dan itu agak susah. Terus dari segi polesnya itu lama juga, karena kalau mau yang kualitas bagus itu polesnya itu harus pakai tangan. Polesnya pakai tangan. Jadi nggak melulu pakai alat poles gerinda. Iya. Kayak seperti ini ya. Kalau pakai gerinda itu hasilnya kurang bagus. Jadi seninya kurang lah kalau kata kolektor pisau. Jadi semakin manual semakin bagus hasil kualitasnya. Nah kalau misalnya sudah dalam proses selanjutannya setelah dipotong seperti ini, itu lanjutannya gimana Mas Agil?
setelah misalkan udah dipotong semua pakai gerinda hasilnya gini kan. Iya, betul. Udah sesuai dengan malnya. Nah setelah itu masuk ke proses pembersihan. Biasanya kan kalau awal-awal kan masih kotor ya. kotor. Betul. Nah, kita masuk ke proses poles. Poles itu pakai gerinda biasa, cuman makanya untuk poles. Oh gitu. Yang gerinda yang seperti ini. Ini nih khusus untuk ini nih. Jadi biar kinclong ya. Kinclong. Ada yang udah contoh yang udah jadi kinclongnya Mas. Nah ini untuk model-model. Nah seperti ini. Nah pisau seset seperti ini nih. Ini seset untuk ngulitin itu ya. Ngulitin kambing atau sapi. Kambing, domba, sapi. Nah ini. Ini udah dipoles jadi sudah dipoles jadi hasilnya seperti ini nih. Ini masih belum di dalam apa namanya di kayu ya. Di gagangnya belum, terus di dalam sarungnya juga belum ya. Iya, belum. Itu jadi proses seperti itu ya. Jadi diulangi lagi, jadi awal pemilihan bajanya, apakah baja buatan apa namanya yang ada di mobil ataukah baja yang dibeli yang sudah jadi, yang bahannya ya ada stainlessnya, terus jadi seperti ini, terus dioles pakai alat, hasilnya seperti ini. Nah nanti ada yang udah jadi Mas Agil, yang udah ada apa namanya gagangnya. Nah seperti ini nih guys, pisaunya tinggal kriterianya mau seperti apa, tinggal bisa nanti Mas Agil yang akan buatnya gitu. Apakah untuk sapi, ataukah untuk domba, ataukah untuk seset, ataukah apapun, atau untuk kegiatan-kegiatan outdoor, apakah untuk pramuka atau apa gitu Mas Agil bisa ya, permintaan seperti itu. Nah Mas Agil, ini dari proses pembuatan pisau ya Mas Agil. Terus di dapur Mas Agil ini kan sudah banyak nih apa namanya pemesanan atau apa gitu. Alat-alatnya juga udah lengkap gitu Mas Agil. Nah yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ada yang mau memesan, itu prosesnya berapa lama Mas Agil? Kalau mau yang premium kurang lebih 2 bulan maksimal. 2 bulan sebelumnya. Iya. Itu bisa lebih cepat. Lebih cepat. Kalau pas lagi kosong bisa. Cuman kalau saya lagi banyak orderan maksimal 2 bulan. Maksimal 2 bulan. Kalau yang untuk yang cepat-cepat ada nggak Mas Agil? Kalau yang cepat ada. Cuman bahannya gimana itu? Dari apa? Kalau bahan sama, bisa dari K110 atau yang pabrikan atau yang dari Perwisa. Itu berapa lamanya? Lebih cepat itu berapa lama? Paling cepat sebulan? Enggak 3 minggu, 2 minggu. Nah pasca penggunaan nih Mas Agil, ceritanya saya contoh punya pisau lah judulnya, untuk apakah sembelih domba atau sapi, terus ingin diperbaiki, apakah ingin ditajemin lagi atau apa. Nah ini Mas Agil terima untuk apa namanya itunya apa namanya servisnya bisa terima Mas Agil? Bisa insya Allah. Untuk apa poles ataupun pasang ulang bisa. Untuk perbaikan apakah bahan apapun lah siap ya Mas Agil ya. Siap, itu biasa kalau untuk apa namanya lamanya kan tadi lumayan tuh, untuk pembuatan bisa lama 2 bulan, bisa 1 bulan, ataukah 3 minggu, ataukah untuk asa bisa lebih cepat atau apa. Nah ini yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ada yang mau pesan pisau untuk kegiatan outdoor ataupun kegiatan untuk sembelih atau apa nih Mas Agil, ada nomor telepon yang bisa dihubungin nggak? Ada. Nah nomor teleponnya berapa Mas Agil? 0812 2215 4694 Nah oke. Nanti Mas Agil kalau misalnya ada yang pesan atau apa, nanti saya mohon izin ya tampilkan nomor HP Mas Agil ya. Mas Agil silaturahimnya terima kasih sekali nih ya. Mohon maaf barangkali ganggu waktunya ya. Oke, Mas Agil terima kasih atas waktunya. Semoga pemesanannya banyak nih menjelang Idul Adha-nya nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah guys, yang ingin memesan pisau untuk kegiatan outdoornya atau kegiatan di luar tempatnya, nanti bisa hubungi Mas Agilnya. Nanti nomor telepon beliau akan ditampilkan dari pembuatan pisaunya untuk sembelih ataukah untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Dan untuk silaturahmi di tempat Mas Agilnya, semoga informasinya bermanfaat, dan mangga yang mau pesan ataukah mau ordernya dari sekarang, karena mungkin nanti Mas Agil banyak orderan nih, sibuk. Makasih Mas Agil ya. Pamit, mangga. Assalamualaikum. Nah nanti nomor telepon Mas Agilnya akan ditampilkan, dan jangan lupa untuk channel Agung Dombanya di Silagili Silaturahim di tempat pembuatan pisaunya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk channel Agung Dombanya di subscribe, like, share, komen ya guys. Terima kasih telah menyaksikan di channel Agung Domba. Semoga informasi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.